Kalau misalnya semua kebaikan ceramic coating itu sudah dimiliki dengan sebuah paint protection film, itu pasti harusnya udah nggak ada yang jualan coating lagi kan. Halo, selamat datang di channel 28 Auto Detailing. Ketemu lagi sama aku Anggun. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu dan jangan bosan ketemu sama aku lagi ya. Di video kali ini tuh aku kayak mau membahas tentang merawat mobil itu tuh kayak nggak ada batasan waktu. Apalagi kalau misalkan mobil kita tuh udah nggak baru lagi tuh. Bukan berarti kita tuh nggak kasih perlakuan khusus buat mobil kita. Ataupun mungkin ada mobil baru tuh kita jadi ngerasa kayak nggak perlu dah dikasihin perlindungan atau paint protection karena masih kelihatan kinclong. Nah, kita ngobrolin tentang perlindungan nih, paint protection. Kita mau bahas tentang dua jenis paint protection antara PPF, paint protection film ataupun nano ceramic coating. Apakah worth it kah? Terus lebih bagus yang mana sih? Nah, di sini aku ngebahasnya nggak akan sendirian. Aku ditemenin langsung sama salah satu owner dari 28 Auto Detailing, Pak Aca. Halo Pak Aca, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, halo Anggun. Alhamdulillah baik juga Yes, Pak. gimana gimana Nah, gimana? kita mau bahas tentang ini nih, paint protection. Mhm. Ada dua jenis yang kadang emang si customer tuh nanya kayak, Mbak mending mana nih, bagus Nah, mana nih antara paint protection film ataupun si nano ceramic coating. Menurut Pak Aca gimana nih Pak? oke. Jadi sebetulnya memang ini adalah perdebatan yang belakangan ini sering terjadi ya antara mesti menggunakan PPF atau menggunakan ceramic coating. Ya, Khususnya untuk kebanyakan dari marketnya kan memang mobil-mobil baru nih. ya, Mereka bimbang nih mau pilih perlindungan menggunakan PPF atau ceramic coating. Nah, betul. sebetulnya eh di sini saya menekankan bahwa memang bukan menitik beratkan ke salah satu jenis produk. Dalam artian memang produk ini dua-duanya bagus. Dua-duanya lebih baik ketimbang tidak diaplikasikan paint protection sama sekali. Tapi memang kita harus merujuk lagi kepada sebetulnya tuh customer itu kebutuhannya apa. Memang dia harus disesuaikan juga pemakaian mobilnya itu bagaimana. Jadi memang harus kita telah dulu nih sebetulnya kebutuhannya tuh pengennya nggak baret atau sebetulnya pengennya tuh mobilnya kelihatan kinclong terus atau Mhm. gimana. Jadi itu yang harus kita tahu dulu nih dari customer karena keduanya punya karakteristik yang memang Berbeda berbeda ya. satu sama lain meskipun dua-duanya saling melindungi gitu. Terus Kalau misalkan untuk eh, toleransi hmm, baret dan looknya tuh kayak oke. gimana sih Pak? Nah, jadi kalau kita bicara toleransi baret dan bicara look atau glossnya ya. Ya, Nah, itu di setiap produk paint protection ini punya keunggulan masing-masing. Jadi kayak misalnya untuk mentoleransi baret dari kayak PPF itu memang jauh lebih baik ketimbang hanya menggunakan ceramic coating. Karena memang PPF itu didesain menggunakan film untuk melindungi mobil atau cat itu dari baretan-baretan seperti kayak baretan-baretan di jalanan gitu, kayak pemakaian di jalanan, mungkin kena ranting, mungkin kena sedikit goresan motor atau gimana. Nah, itu biasanya paint protection film itu dia lebih melindungi ketimbang memang ceramic coating. Nah, kalau toleransinya sendiri memang ya tetap kalau baret yang kena benda tajam terlalu dalam juga ya tetap aja juga bisa robek yang namanya plastik lah sebetulnya begitu. Tapi ceramic coating itu tidak didesain untuk tahan dari baret. Jadi kalau punya pakem ceramic coating itu bisa nahan baret itu salah kaprah sebetulnya. Jadi zaman dulu banyak orang eh, mendemokan produk ceramic coating itu dengan cara getok-getok ini itu segala macam. mhm. Itu metode salah sebetulnya. Itu udah lagu lama lah istilahnya. Jadi memang nggak bagus kita memberikan demo kayak gitu ke customer yang memang sebetulnya kenyataannya nggak bisa kayak gitu. Jadi memang ceramic coating itu memang didesain untuk hanya meminimalisir mobil dari baretan-baretan halus akibat kayak misalnya pencucian, baretan-baretan yang minor lah gitu. Karena memang ceramic coating sendiri biasanya juga dia punya self healing juga. Jadi memang baretan-baretan halus itu lama-lama dia kadang-kadang ada beberapa baretan yang ketika terjemur matahari dia bisa sedikit lebih Jadi samar. menutup lagi dengan sendirinya Iya, gitu. PPF pun juga punya punya keunggulan sama kayak gitu juga sebetulnya yang baru-baru produk-produk yang bagus-bagusnya juga bisa. Kalau misalkan kayak, eee, masa ketahanannya tuh Hmm, berapa lama tuh masa misalkan? ketahanannya. Iya, kayak misalkan untuk Hmm. PPF ataupun si nano ceramic coating gitu. Oke, kalau masa ketahanan sebetulnya dibilang plastik yang nempel sebetulnya dia kan lama tuh kalau untuk Mhm, PPF. Karena memang sebetulnya PPF itu didesain mungkin untuk bertahun-tahun lah istilahnya mungkin udah bisa lebih dari 3 tahun. mhm. Dan memang PPF itu sendiri
diklaim sih sama pengaplikasinya memang tidak berubah warna apa gimana sebetulnya. Cuman memang ya kita juga harus melihat juga kondisi cuaca di Indonesia ya. Mungkin kadang-kadang produk dari luar negeri mengklaim demikian tapi di Indonesia mungkin belum tentu Belum tentu. sama kenyataannya kan gitu kan. Karena kan iklim di sini mungkin nggak sama seperti di luar. Yang namanya mungkin plastik itu mungkin juga dia seiring dipakai setiap hari terpapar matahari ya mungkin juga ada perubahan warnanya seperti itu meskipun yang bagus sekalipun ya gitu nggak mungkin lah mustahil juga kalau misalnya bener-bener nggak ada perubahan warna namanya dijemur terus. Nah biasanya kan yang pakai mobil yang pakai PPF itu kan mobil-mobil yang mungkin notabene jarang keluar gitu kan seperti itu. Terus kayak kalau apa seramik. Iya, kalau ceramic Kalau coating. ceramic coating ya itu tadi sebetulnya produk sendiri mengklaim ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang 5 tahun. Kalau saya sendiri sih merasa agak susah ya kalau misalnya nahan ceramic coating sampai 3 tahun sampai 5 tahun sebetulnya. Kecuali memang perawatannya benar-benar detail sekali gitu loh. Cuman kan kita namanya pakai mobil nggak bisa selalu atensi untuk mobil yang benar-benar kita rawat sedemikian rupa sampai nggak lupa sama sekali gitu. Biasanya sih seiring perjalanan ya di cuaca gitu ya palingan ketahanan realnya di lapangan itu ya palingan 2 tahunan. Cuman kan produk mengklaim lebih banyak ya, dan memang harus kita sampaikan juga itu gitu loh. Nah, kalau ngomongin biaya nih tadi antara PPF sama nanoceramic coating. Gimana nih menurut Pak Jadi Aceh? sebetulnya dua-duanya sama-sama kerajinan tangan ya, sama-sama kayak KTK lah, kerajinan tangan dan kesenian gitu. Jadi kalau kita bilang untuk PPF sendiri itu kan memang banyak caranya untuk dipotong-potong plastiknya, kemudian harus dibongkar beberapa panel. Dan itu merupakan suatu keahlian dan butuh experience yang sangat tinggi sekali untuk di bidang itu ya. Karena kalau enggak deket banget sama yang namanya nggak rapih gitu. Jadi menurut saya memang untuk mendapatkan hasil PPF yang bagus, yang benar-benar rapi, detail segala macam memang harus ada harga yang ditebus ya. Mungkin kisarannya bisa hampir di atas 10 juta ya gitu. Kalau untuk di ceramic coating sendiri kan untuk yang kategorinya udah lumayan detail, lumayan rapi, lumayan lama lah, main lama gitu. Biasanya udah range-nya sekarang udah mulai dari 5 sampai 10 juta sekitar segitu. Ya mungkin ada yang di atas itu sedikit-sedikit tapi ya masih make sense lah gitu. Nah, aku juga pernah dengar nih Pak, kayak ada yang si PPF itu dia udah dipasang PPF, terus sama dia di coating juga tuh. Oke. Sebenarnya itu gimana sih Pak? Ya sebetulnya ada sih memang produk yang memang didesain untuk dia bisa diaplikasikan di panel plastik sebetulnya. Produk si ceramic coating itu mungkin memang kandungan kimianya juga beda sih sebetulnya dengan ceramic coating pada umumnya. Karena sebetulnya ceramic coating pada umumnya itu dia diaplikasikan senyawanya itu dia diaplikasikan untuk meresap ke dalam celah pori-pori pernis atau clear coat sebetulnya, bukan plastik gitu. Jadi sebetulnya kalau untuk kita bilang maksimal, ceramic coating itu akan bekerja maksimal pada clear coat atau pernis, bukan pada plastik. Cuman memang ada sendiri memang produk-produk khusus tertentu yang memang diaplikasikan khusus untuk vinil atau khusus untuk ceramic coat, khusus untuk plastik tadi. Dan kita harus sebagai konsumen kita harus cek juga tuh bahwa yang diaplikasikan si ceramiknya itu benar-benar memang seharusnya diaplikasikan di plastik atau memang ceramic coating pada umumnya dihajar di atas plastik, karena itu nggak bisa sama gitu loh. Kita nggak bisa sembarang aplikasi meskipun hidrofobiknya main tapi ya nggak tahu ketahanan dan performance-nya seperti apa gitu. Karena memang didesain sendiri dari pabrikan kan dia untuk meresap ke dalam celah pori-pori pernis gitu. Tujuannya dia untuk mengisi pori-pori pernis yang ada kekosongan diisi sama si cairan seramik tadi. Gitu sama. Berarti Pak kalau misalkan ngomongin tentang bagus mananya berarti balik lagi ke customer-nya sendiri ya. Betul. Jadi kalau saya bilang di sini saya benar-benar menekankan bahwa bukan berat sebelah dalam artian bagusan pakai coating, ceramic coating atau bagusan pakai PPF. Dua-duanya adalah suatu hal yang baik. Suatu hal yang jauh lebih baik dilakukan ketimbang tidak dilakukan sama sekali karena merupakan sebuah maksudnya agak sedikit ceroboh ya, dan maksudnya sayang juga misalnya kita beli mobil harganya 1 miliar gitu misalnya untuk kita mengaplikasikan pelindungan yang nggak sampai 1% dari harga mobil aja kita nggak aplikasikan. Itu sayang menurut saya. Kenapa? Karena dengan begitu kan value-nya kan akan hilang tuh gitu loh. Value-nya tuh mobil akan hilang sedikit demi sedikit. Pertama dari segi penampilannya agak nggak pantas. Mobil miliaran masa butek kan gitu, nggak pantas kan. Kemudian nanti kalau kedua orang lagi mau jual kembali juga ngeliat mobilnya kayak gitu kan, oh ketahuan nih customer-nya nggak ngerawat mobil. Jadi celah juga untuk kita jadi nawar mobil itu lebih rendah. Jadi kayak memang namanya investasi juga memang harus benar-benar diprotek juga gitu loh. Gitu. Dan memang ya ini keduanya saya di sini terus terang harus benar-benar menjelaskan bahwa harus tahu dulu nih kita tuh butuhnya apa. Jadi sebetulnya mungkin kalau untuk customer sekarang kita harus lebih mencari tahu dulu sebetulnya
kebutuhan kita tuh apa, lebih pengen tahan baret apa sebetulnya kita lebih pengen ngejar gloss-nya gitu. Karena kayak misalnya kalau kita bicara ngejar gloss-nya, ya gloss yang terbaik itu adalah dihasilkan dari si clear coat atau si pernis tadi gitu. Kalau misalnya menggunakan PPF kan lapisan terakhir itu kan film. Iya. Nah, film itu sebetulnya nggak bisa ngalahin gloss-nya si pernis tadi. Apalagi pernis-pernis yang kategorinya udah pernis-pernis yang kelas kakap, yang udah pernis-pernis yang levelnya udah tinggi gitu. Nah, dia bisa ngehasilin gloss booster tuh dengan jauh lebih baik daripada pernis-pernis yang biasa gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau cari looknya ya kita menggunakan pernis sebagai lapisan akhir itu bagus. Itu tadi pakai ceramic coating. Kalau misalnya kita cari perlindungannya, kita cari pakai film itu di akhir itu juga bagus. Benar-benar lebih tahan baret, nggak omong kosong gitu loh. Yeah. Daripada kita bilang ceramic coating tahan baret segala macam, nanti gitu giliran ada baret datang marah-marah kan nggak enak kan. Kita jadi kayak bohongin orang. Kan gitu. Nah, kalau misalkan ngobrolin tentang perawatan nih Pak, kalau untuk nano ceramic coating sendiri, kalau misalkan emang mobil ini di coating tuh perawatan yang tepatnya tuh kayak gimana sih? Oke, sebetulnya pada intinya adalah kalau saya menjelaskan itu ke customer nggak mau terlalu teknis lah. Istilahnya customer itu order ke kita, tujuannya produk yang kita kasih itu untuk menghemat waktu dan menghemat tenaga dari si customer tersebut. Ceramic coating itu dihadirkan produknya untuk bisa membuat customer itu jadi kayak lebih hemat tenaga. Jadi sebetulnya jangan terlalu ribet dan jangan terlalu diperbudak dengan mobil kita gitu loh. Dia barang, kita manusia. Jangan sampai kita yang diperbudak barang kita gitu. Nah, caranya sebetulnya hanya cuman menghindari yang dotnya aja. Dotnya itu adalah artian apa? Iya, seperti kayak kita cuci mobil di bawah terik matahari. Salah. Kita cuci mobil pada saat kondisi mobil masih panas banget, mesin masih panas banget dan kita misalnya nyuci sendiri gitu. Iya. Artinya kita nggak kejar tuh keburu kering. Nah, air keran yang keburu kering itu yang sangat berbahaya nempel ke mobil. Seperti itu. Karena memang kalau air hujan sendiri dalam ceramic coating itu dia sebenarnya udah punya toleransi untuk sebetulnya nggak harus langsung banget dicuci. Meskipun ya kalau langsung banget dicuci lebih bagus. Cuman kita masih punya toleransi supaya kalau kita memang lagi sibuk, waktu kita ada terbatas, paling tidak kita masih punya toleransi untuk kita ngebiarin aja dulu. Dicuci pada saat yang memang kesempatan yang pas dan kondisi yang benar-benar pas gitu. Karena katanya juga si keran air tuh dia pH-nya lebih tinggi kan ya Pak ya dibanding sama air hujan. Iya, sebetulnya pH-nya itu sebetulnya dia lebih tidak sesuai lah intinya dengan apa namanya dengan si ceramic coating tadi atau si permukaan mobil yang udah dilapisi tadi. Jadi memang ada mungkin analogi orang dulu mungkin mikir wah air hujan tuh jahat gitu. Air keran yang nggak kering itu lebih jahat lagi. Sebetulnya itu. Jadi yang benar-benar jahat itu adalah air keran yang tidak dikeringkan. Sabun yang tidak pH balance yang keburu kering itu bikin water spot. Gitu. Air hujan juga bikin water spot, tapi sebetulnya tidak seinstan ketika air keran nggak dikeringin. Gitu. Air hujan juga bikin water spot kalau dibiarin. Misalnya seminggu nggak dicuci sama sekali tuh mobil, ya loss juga, ada water spot juga. Even coating yang udah juta-juta mahal lah ibaratnya yang udah hampir 10 juta lebih gitu, tetap gitu loh. Semua dari dulu saya mengaplikasikan udah beberapa tahun ini tetap aja saya uji trial nggak ada yang sebadak itu untuk nahan water spot yang kalau kita terpapar matahari langsung gitu. Intinya sih gitu. Terus juga yang harus disampaikan nih soal tadi kan saya bilang soal water spot misalnya, terus kemudian soal baretan halus apa segala macam itu yang harus kita kontrol apa? Medianya. Media itu benar-benar harus kita kontrol. Contohnya media kita mulai dari wash mitt itu untuk sabunin mobil, kemudian media untuk mengeringkan mobil, yaitu misalnya kain-kain microfiber kita yang harus kita ganti secara berkala. Nggak bisa tuh kita pengen mobil kita tahan dari lebih minimalisir baret, tapi kita menggunakan media-media yang seadanya atau yang nggak pernah diganti gitu. Seperti itu. Kalau saya sih apa namanya nggak harus mengantikan media-media tertentu yang nggak boleh pakai itu segala macam ya. Sebisa mungkin ketika kita memang punya keinginan mobil kita lebih rapih, ya kita harus tingkatkan juga grade media yang kita gunakan. Nah, makanya itu sebetulnya apa yang kita pakai itu yang menjadi hasil akhir dari kondisi mobil kita juga. Pilihan lah, semua tuh pilihan lah gitu. Nah, jadi kesimpulannya nih teman-teman udah tahu kan kalian kalau misalkan mau pilih paint protection itu mau yang mana. Jadi sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Mau paint protection film ataupun nano ceramic coating gitu. Nah, gimana Pak? Ada tambahan lagi nggak? Oke, jadi sebetulnya mungkin di akhir nih saya pengen sampaikan juga. Jadi sebetulnya untuk teman-teman semua kalau memang kalian membutuhkan yang namanya paint protection, kalian coba lebih banyak lagi search untuk keunggulan masing-masing. Karena mungkin kan kita nggak bisa menjelaskan semua nih informasinya. Ya, mungkin teman-teman harus cari dulu nih kekuatan
masing-masing produk tuh apa keunggulannya. Tinggal teman-teman cari yang mana yang benar-benar teman-teman butuhin, seperti itu. Ya, tapi intinya sih gini, kalau misalnya ada ceramic coating dan ada PPF, keduanya itu benar-benar punya punya kebaikan masing-masing. Dan memang untuk si ceramic coating sendiri khususnya saya pengen ngomong, kalau misalnya semua kebaikan ceramic coating itu sudah dimiliki dengan sebuah paint protection film, itu pasti harusnya udah nggak ada yang jualan coating lagi kan, gitu. Betul, Pak. Atau sebaliknya, kalau semua kebaikan PPF itu sudah ada di ceramic coating, ngapain lagi orang jualan BPF? Seperti itu kan. Artinya memang kebaikan itu masing-masing sendiri masih ada. Sehingga kita sebagai customer kita harus benar-benar teliti yang apa yang kita butuhkan supaya ekspektasi customer itu, ekspektasi teman-teman semua tidak salah pada akhirnya. Seperti itu. Dan memang ini juga harus saya campaign benar-benar untuk mobil-mobil yang notabene baru terutama, ya kan. Sebetulnya nggak baru, nggak lama sih. Tapi yang baru tuh sebetulnya lebih sangat sayang, lebih sangat ceroboh saya bilang kalau misalnya mobil itu dibiarin pakai aja gitu. Sayang banget, ya kan. Ya ini juga kita saling support lah. Industri ini kita harus saling support, kayak misalnya industri paint protection film, industri memang auto detailing yang untuk ceramic coating, industri yang memang home service, freelance, semuanya yang orang-orang itu kita semua harus dukung. Jadi memang bahwa mudah-mudahan dengan adanya channel ini bisa meningkatkan gairah teman-teman untuk bisa order, untuk bisa cari tahu lebih lagi tentang manfaat si paint protection mobil tadi, manfaat si salon mobil auto detailing ini gitu loh. Jadi supaya mudah-mudahan jadi menambah pengetahuan teman-teman semua nih. Nah, jadi yang kemarin industrinya sempat mungkin agak lesu karena mungkin ada pandemi, ini kan kita sekarang sudah mulai bangkit nih ekonominya. Alhamdulillah kan penjualan mobil naik, kemudian juga antusiasme orang juga benar-benar semakin baik sekarang gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan ini bisa menambah pengetahuan teman-teman semua dan meningkatkan lagi industri auto detailing, salon mobil, dan semua paint protection khususnya. Amin. Nah, jadi kalau misalkan kalian emang mau konsultasi nih tentang paint protection, bisa langsung aja datang ke 28 Auto Detailing, ketemu aku Anggun, atau kalian bisa langsung DM di Instagram kita @28 Auto Detailing. Jangan lupa follow ya, paint protection 28-in aja. Pasti.